Melihat dari berbagai menu ya, mungkin kita perlu melihat secara ini kan komprehensif. Jadi bagaimana, agenda reformasinya ini tertuang dari, berbagai aspek tersebut. Karena kalau kita cuma melihat secara parsial, tentunya nanti kita juga mendapati sesuatu, justru pemerintah ini ingin memberikan atau menekankan adanya suatu aspek keadilan lebih besar Iya. dari agenda reformasi saat ini. Kalau tadi, Mas Erwin sempat menyatakan perusahaan rugi seperti itu ya. Kita perlu ingat bahwa perusahaan rugi yang nantinya akan dikenakan alternatif minimum tax, itu adalah perusahaan yang mengalami kerugian terus-menerus sebagai indikasi melakukan penghindaran pajak. Jadi artinya pemerintah juga ingin memberikan burden atau juga ingin memastikan bahwa jangan sampai ada praktik-praktik perencanaan pajak yang agresif seperti atau misal kita juga melihat dari, PPh orang pribadi menjadi 35% dengan, bracket, di atas 5 miliar. Ini menurut saya juga sesuatu yang sangat penting gitu ya. Jadi bagaimana akhirnya pihak-pihak yang selama ini ditenggarai sebagai high wealth individuals itu bisa memberikan kontribusi pajak lebih banyak kepada, negara, seperti itu. Jadi aspek-aspek inilah yang sebenarnya, keadilan menurut saya Mmm, juga menjadi role yang penting dalam agenda mmm. reformasi sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang KUP saat ini. Seperti itu Mas Erwin. Kita berharap high wealth personalities bisa berkontribusi banyak ke negara lewat pajak. Tapi pada saat bersamaan juga tidak menjamin high wealth personality ini disiplin dan patuh, Mas. Fenomena katakanlah penghindaran pajak yang masih saja terjadi Ya, bahkan hingga hari ini di Indonesia. Menurut Anda solusi terbaik dan terbaru yang bisa diambil pemerintah apalagi? Karena sebenarnya inovasi sudah terus dilakukan dalam dunia ya. perpajakan. Betul, jadi kalau mungkin kita, ketika kita membicarakan tentang penghindaran pajak, ini yang perlu kita waspadai dulu adalah skemanya bisa bermacam-macam dan ini bisa dilakukan oleh baik itu high wealth individuals maupun juga perusahaan, atau badan seperti itu ya. Nah, lalu apa langkah-langkah yang perlu untuk kita cermati lebih lanjut? Nah, pertama kan kita perlu mengetahui bahwa berapa sih sebenarnya Mmm, dampak, bagi penerimaan ini kalau mmm, saya mengutip laporan dari Tax Justice Network tahun lalu ya, mengenai estimasi dampak penghindaran pajak tersebut, di Indonesia itu mmm, setiap tahunnya kita berpotensi kehilangan 68 triliun, seperti itu. Nah, iya, apakah langkah-langkah jadi selama ini juga sudah, kita tahu sudah berbagai langkah sudah dilakukan. Nah, melalui revisi Undang-Undang KUP ini sebenarnya juga ada beberapa langkah teranyar ya. Kita tahu ada misalkan General Anti-Avoidance Rule, yang sebenarnya itu nantinya bisa dipergunakan untuk membatalkan atau, apa ya, segala macam skema yang ditenggarai itu untuk motif pajak semata-mata, itu nanti bisa direkarakterisasi atau dibatalkan transaksinya oleh otoritas pajak. Dan ini menurut saya juga sesuai dengan tren internasional karena banyak mmm. negara sudah menerapkan GAR tersebut ya, General Anti-Avoidance Rule. Ini menurut saya satu senjata yang nanti bisa lebih membuat aspek-aspek pencegahan penghindaran pajak itu semakin bergigi. Nah, tapi kalau kita bicara tentang high wealth individuals, ini yang mungkin kita perlu lebih cermat lagi ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.